Rohman dengan NIM 14255729. Hai, saya Silmi Hidayat, NIM 14255701. Hai, nama saya Firda Nur Hayati dengan NIM 14255708. Hai, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 14255702. Kami dari kelompok C9. Sistem reproduksi laki-laki terdiri dari organ bagian luar dan dalam yang bekerja sama untuk menghasilkan serta menyalurkan sperma. Organ reproduksi bagian luar meliputi penis dan skrotum. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi sekaligus saluran keluarnya sperma dan urin. Di dalam penis terdapat uretra yang menjadi jalur pengeluaran. Skrotum adalah kantong kulit yang melindungi testis dan berperan mengatur suhu agar reproduksi sperma berjalan optimal. Organ reproduksi bagian dalam terdiri dari testis, epidermis, vas deferens, vesikulasi seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Testis berfungsi menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Sperma yang terbentuk akan matang di epididymis, lalu disalurkan melalui vas deferens, vesikulasi seminalis, dan kelenjar prostat, menghasilkan cairan yang membantu menjaga sperma tetap hidup dan bergerak. Sementara itu, kelenjar Cowper menghasilkan cairan pelumas untuk melindungi sperma saat dikeluarkan. Keseluruhan organ ini bekerja secara terkoordinasi untuk mendukung proses reproduksi pada laki-laki. Ini adalah penjelasan singkat tentang sistem reproduksi wanita. Pertama, bagian luar terdiri dari vulva yang termasuk labium mayora dan labium minora sebagai pelindung, lalu klitoris yang kaya saraf dan berperan dalam respon seksual, serta lubang uretra dan vagina. Berikutnya, bagian dalam. Di paling depan ada vulva, saluran elastis, tempat keluarnya darah menstruasi, jalan lahir, dan tempat masuknya penis saat hubungan seksual. Di atasnya ada serviks atau leher rahim yang menjadi pintu menuju uterus. Rahim adalah organ berotot tempat janin berkembang selama kehamilan. Di kanan dan di kiri rahim terdapat tuba fallopi, saluran tempat terjadinya pembuahan. Paling ujung ada ovarium, yaitu tempat pematangan sel telur dan produksi hormon estrogen dan progesteron. Semua bagian ini bekerja bersama untuk menstruasi, pembuahan, hingga kehamilan. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum pada perempuan yang terjadi di ovarium. Proses ini dimulai sejak masa janin. Sel induk yang disebut oogonium akan berkembang menjadi oosit primer dan berhenti pada fase profase meiosis pertama. Saat memasuki masa pubertas, setiap siklus menstruasi atau oosit primer akan melanjutkan pembelahan. Oosit primer membelah menjadi oosit sekunder dan badan kutub pertama. Oosit sekunder kemudian dilepaskan saat ovulasi dan berhenti pada meiosis kedua. Jika terjadi pembuahan, meiosis akan selesai dan terbentuk ovum matang. Namun jika tidak dibuahi, sel telur akan mengalami degenerasi dan keluar bersama darah menstruasi. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma yang terjadi di tubulus seminiferus pada testis. Proses ini dimulai dari sel induk yang disebut spermatogonium. Spermatogonium membelah secara mitosis dan menghasilkan spermatosit primer. Sel ini kemudian mengalami pembelahan meiosis pertama sehingga terbentuk spermatosit sekunder. Selanjutnya, spermatosit sekunder mengalami meiosis kedua dan menghasilkan spermatid. Spermatid yang masih terbentuk bulat dan belum matang kemudian mengalami pematangan yang disebut spermiogenesis. Pada tahap ini terbentuk di kepala, leher, dan ekor sperma sehingga mampu bergerak dan membuahi sel telur. Seluruh proses spermatogenesis dipengaruhi oleh hormon testosteron serta hormon FSH dan LH dan berlangsung secara terus-menerus sejak masa pubertas. Ovum dan sperma adalah dua sel reproduksi yang memiliki struktur khusus yang sesuai fungsinya. Ovum atau sel telur merupakan sel reproduksi perempuan yang berukuran besar dan tidak dapat bergerak. Ovum terdiri dari inti sel yang membawa materi genetik, sitoplasma, daya nutrisi sebagai cadangan makanan awal embrio, serta membran pelindung seperti zona pelusida yang berfungsi melindungi ovum dan membantu proses pembuahan. Di bagian luar terdapat sel-sel korona radiata yang memberi pelindungan tambahan. Sperma adalah sel reproduksi laki-laki yang berukuran kecil dan dapat bergerak aktif.
struktur sperma terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Kepala sperma berisi inti sel dan akrosom yang mengandung enzim untuk menembus dinding ovum. Leher dan bagian tengah mengandung mitokondria sebagai sumber energi, sedangkan ekor berfungsi sebagai alat gerak dan sperma dapat mencapai ovum. Fertilisasi adalah proses bertemunya sel sperma dengan sel ovum yang biasanya terjadi di tuba Fallopi. Proses ini diawali ketika sperma masuk ke dalam saluran reproduksi wanita melalui vagina, lalu bergerak melewati serviks dan rahim menuju tuba. Dari jutaan sperma yang masuk, hanya satu sperma terbaik yang berhasil menembus lapisan pelindung ovum. Setelah sperma masuk, intinya sperma dan inti ovum menyatu membentuk zigot. Zigot kemudian mengalami pembelahan sel secara bertahap sambil bergerak menuju rahim. Setelah beberapa hari, zigot berkembang menjadi blatokista dan menempel pada dinding rahim dalam proses yang disebut implantasi. Fertilisasi menjadi awal terbentuknya kehamilan dan perkembangan janin. Gambar ini menunjukkan perjalanan luar biasa siklus menstruasi wanita selama kurang lebih 28 hari. Di bagian atas terdapat perubahan struktur folikel di ovarium. Siklus dimulai dari rete folikel yang mulai tumbuh menjadi mature folikel ketika hormon FARS meningkat. Folikel berkembang makin besar sampai akhirnya terjadi ovulasi, yaitu pelapisan sel telur. Setelah itu folikel berubah menjadi corpus luteum, lalu perlahan mengalami degenerasi. Jika tidak terjadi kehamilan di bagian tengah, grafik memperlihatkan dinamika hormon estrogen naik perlahan selama fase folikular dan memuncak sebelum ovulasi, memicu lonjakan besar hormon LH sebagai tanda ovulasi. Setelah ovulasi, progesteron meningkat tajam pada fase luteal untuk mempersiapkan rahim. Suhu tubuh juga sedikit naik setelah ovulasi akibat pengaruh progesteron. Pada bagian bawah, tampak perubahan lapisan endometrium. Hari 1-5 terjadi menstruasi, yaitu peluruhan dinding rahim. Setelah itu, endometrium menebal kembali selama fase folikular, lalu semakin stabil dan siap menerima implantasi. Pada fase luteal, jika tidak ada pembuahan, semuanya kembali di hari pertama, dan siklus dimulai lagi. Perkembangan janin dimulai sejak terjadinya pembuahan, ketika sel sperma bertemu dengan sel telur dan membentuk zigot. Zigot kemudian membelah diri dan menempel pada dinding rahim. Dalam proses yang disebut implantasi, memasuki trimester pertama, organ-organ utama mulai terbentuk, seperti otak, jantung, dan tulang belakang. Pada akhir trimester ini, janin sudah memiliki bentuk dasar manusia. Pada trimester kedua, janin mengalami pertumbuhan pesat, anggota tubuh semakin jelas. Janin mulai bergerak, ibu biasanya mulai merasakan gerakan tersebut. Indera pendengaran juga mulai berkembang. Memasuki trimester ketiga, janin semakin besar dan kuat. Paru-paru dan organ lainnya mengalami pematangan. Lemak tubuh bertambah dan posisi janin bersiap untuk lahir. Perkembangan janin berlangsung selama sekitar 40 minggu hingga siap dilahirkan sebagai bayi yang sehat. Persalinan dimulai dari tahap pembukaan, yaitu proses pembukaannya leher rahim atau serviks agar bayi bisa keluar. Tahap ini ditandai dengan kontraksi rahim yang terjadi secara teratur. Semakin kuat dan semakin sering, pembukaan dibagi menjadi 2 fase. Pertama, fase laten. Ketika pembukaan masih kecil, sekitar 0-3 cm, kontraksi masih ringan. Namun ibu mulai merasakan nyeri dan ketidaknyamanan. Kedua, fase aktif, yaitu pembukaan 4-10 cm. Pada fase ini kontraksi semakin kuat dan teratur, dan pembukaan serviks berlangsung lebih cepat ketika pembukaan sudah lengkap, yaitu 10 cm.
bayi siap didorong keluar melalui jalan lahir. Tahap pembukaan ini merupakan bagian terpanjang dan sangat menentukan kelancaran proses persalinan selanjutnya. Baru saja melahirkan, mari kita bahas sesuatu yang alami dan penting, tahapan darah nifas atau logia. Tahap pertama adalah logia rubra. Ini berlangsung selama 3 hingga 5 hari pertama setelah melahirkan. Warnanya merah terang karena masih banyak mengandung darah segar dan sisa jaringan dari rahim. Aliran cukup deras, mirip seperti menstruasi hari pertama. Selanjutnya, Anda akan memasuki tahap logia serosa yang biasanya berlangsung hingga hari ke-10. Warnanya akan berubah menjadi lebih merah, muda atau kecoklatan. Alirannya pun mulai berkurang dan teksturnya lebih cair. Tahap terakhir adalah logia alba. Ini adalah cairan yang berwarna kekuningan atau putih yang muncul setelah tahap serosa dan bisa berlangsung hingga 6 minggu. Ini adalah tanda bahwa rahim Anda hampir pulih sepenuhnya. Ingat, ini adalah proses pemulihan yang normal. Namun jika darah kembali merah terang setelah beberapa hari, bau tidak sedap atau disertai demam, segera hubungi dokter Anda. Payudara merupakan organ yang berperan penting dalam reproduksi ASI. Struktur utama payudara terdiri dari jaringan kelenjar, jaringan lemak, dan jaringan ikat. Di dalam terdapat lobus yang tersusun dari lobulus, yaitu kumpulan kelenjar kecil yang menghasilkan ASI. ASI diproduksi dalam alveoli, yaitu kantong-kantong kecil yang dikelilingi oleh sel otot halus. Saat ASI terbentuk, sel otot ini akan berkontraksi dan mendorong ASI menuju saluran susu atau ductus lactiferus. Saluran ini mengalirkan ASI ke puting susu sebagai jalan keluarnya. Proses laktasi dipengaruhi oleh hormon. Hormon prolaktin berperan dalam reproduksi ASI, sedangkan hormon oksitosin membantu pengeluaran ASI melalui refleks Loudon. Ketika bayi menghisap puting, rangsangan tersebut meningkatkan kerja kedua hormon ini dengan struktur yang saling mendukung dan kerja hormon yang seimbang. Payudara mampu menyediakan ASI sebagai sumber nutrisi utama bagi bayi.